Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabil dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membuat video mengenai teori evolusi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, marilah kita ke pembahasannya. Evolusi merupakan teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Teori tersebut menyatakan bahwa terjadinya perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara perlahan-lahan. Perubahan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Teori evolusi menjadi sebuah teori yang tenar ketika dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Teori tersebut dihasilkan dari sebuah ekspedisi yang dilakukan Darwin ketika melakukan pelayaran di daratan maupun lautan di Amerika Serikat. Teori evolusi Darwin merupakan penyempurna dari teori evolusi sebelum-sebelumnya. Teori evolusi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Teori evolusi dipopulerkan pertama kali oleh Thales, yaitu 600 sebelum Masehi, yang menyatakan air adalah induk asal-usul serta sumber adanya sesuatu. Kemudian ada Anaximander tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh sinar matahari. Kemudian ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Berbagai respon negatif bermunculan sehingga teori evolusi Darwin menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Pada akhirnya, dengan latar belakang tersebut, Darwin menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Descent of Man and Selection in Relation of Sex tahun 1871. Buku tersebut mendukung teori bahwa manusia merupakan keturunan makhluk hidup mirip kera yang menambah minyak pada api perdebatan yang masih berkobar hingga saat ini. Dari awal kemunculan teori evolusi Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan naturalis, akademis, maupun agamawan. Selanjutnya, ada faktor-faktor terjadinya evolusi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor dari dalam. Yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi adalah perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi dapat terjadi pada semua organisme yang merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Selanjutnya ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah gabungan beberapa gen induk jantan dan gen induk betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya lahirlah spesies yang baru. Selanjutnya ada faktor lingkungan luar yang terdiri atas 3 faktor pendorong, antara lain yaitu genetik variasi antara individu. Ada jumlah besar variasi dalam gen suatu populasi, yaitu variasi genetik yang muncul dari mutasi acak DNA urutan. Mutasi acak terjadi saat replikasi DNA. Mutasi acak dapat menyebabkan nukleotida dasar yang akan dimasukkan terhapus. Faktor-faktor di lingkungan kita seperti sinar UV,
radiasi, dan beberapa bahan kimia dapat menyebabkan mutasi acak. Selanjutnya ada seleksi alam. Semua populasi menanggapi perubahan lingkungan mereka. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda sesuai dengan gen yang mereka miliki. Orang-orang yang gennya yang paling cocok dengan lingkungan cenderung bertahan hidup dan mewariskan gen yang mereka miliki ke generasi berikutnya. Inilah yang namanya seleksi alam. Secara bertahap, gen yang menguntungkan akan mulai mendominasi populasi dan gen yang kurang menguntungkan akan menurun. Yang terakhir dari faktor luar adalah rekombinasi seksual. Rekombinasi seksual memiliki 3 langkah untuk meningkatkan variasi genetik dalam suatu populasi, yaitu pemupukan, independen berbagi, dan menyeberang. Selanjutnya, kita akan membahas akibat terjadinya evolusi. Yang pertama itu ada adaptasi. Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu yang mengakibatkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Selanjutnya adalah koevolusi. Koevolusi mengacu pada interaksi di antara spesies yang saling bergantung sebagai hasil interaksi tertentu. Artinya, adaptasi yang terjadi pada satu spesies memacu adaptasi timbal balik pada spesies lain atau banyak spesies. Koevolusi terjadi pada tanaman berbunga atau spesies yang menyerbuki mereka. Selanjutnya, kooperasi. Tidak semua interaksi antar spesies menyebabkan konflik, akan tetapi bekerja sama antar spesies. Pada kebanyakan kasus, interaksi yang saling menguntungkan berkembang. Contohnya, serangga sosial seperti semut, lebah, dan rayap, di mana serangga mandul memberi makan dan menjaga organisme dalam koloni yang dapat berkembang biak. Selanjutnya, dari akibat terjadinya evolusi adalah pembentukan spesies baru. Spesies adalah proses suatu spesies berdivergen, 2 atau lebih. Terdapat 4 proses mekanisme pembentukan spesies, yaitu spesies allopatrik, yaitu terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Yang kedua adalah spesies peripatrik, yaitu yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi pada sebuah lingkungan baru. Yang ketiga adalah spesies parapatrik. Spesies ini mirip dengan spesies peripatrik dalam melakukan hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru, namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara spesifik antara 2 populasi. Yang terakhir adalah spesies simpatrik, yaitu di mana spesies berdivergen tanpa adanya isolasi geografis atau perubahan pada habitat lingkungan. Nah, yang terakhir dari akibat terjadinya evolusi adalah kepunahan. Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Salah satu contoh kepunahan massal yang terkenal adalah punahnya dinosaurus. Macam-macam evolusi. Pertama, evolusi kosmik. Evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi di lingkungan abiotik. Contohnya, bentuk dan kondisi suatu daerah beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu yang telah banyak mengalami perubahan.
jika dibandingkan dengan sekarang. Yang kedua adalah evolusi organik. Evolusi organik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan biotik pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Terdapat beberapa pandangan mengenai teori evolusi menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Lamarck. Menurut Lamarck, penyebab munculnya adaptasi adalah proses penyesuaian dari makhluk hidup yang kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Contohnya, seekor jerapah yang memiliki leher yang panjang karena terbiasa memakan rerumputan di pohon yang tinggi, dan itu berlaku kekal. Selanjutnya, ada teori dari Charles Darwin. Charles Darwin tidak sependapat dengan teori Lamarck. Dia mengemukakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, bahwa manusia yang ada saat ini berasal dari kehidupan masa lampau. Selanjutnya ada teori dari Alfred Wallace. Selain Darwin, ternyata ada seorang ilmuwan yang mengemukakan gagasannya tentang teori evolusi yang serupa, dan itu adalah Wallace. Pengamatan Wallace berlangsung di berbagai benua dan termasuk pula di Sulawesi yang terkenal dengan garis pemisah. Selanjutnya ada teori dari August Wilson. Wilson berpendapat sama dengan gagasan yang dimiliki oleh Charles Darwin. Dia menambahi gagasan Darwin dengan pernyataan seperti ini, bahwasanya evolusi itu masalah genetika yang memiliki artian tentang keturunan yang menyangkut masalah bagaimanakah mewariskan gen-gen melalui sel kelamin. Yang terakhir adalah teori dari Hugo de Vries. Botanikus asal Belanda ini mengungkapkan bahwa evolusi terjadi karena adanya mutasi. Mutasi adalah perubahan sempurna terhadap sifat dalam keturunannya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa evolusi adalah proses terjadinya perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai perubahan yang kompleks. Pencetus teori evolusi sesungguhnya bukanlah Charles Darwin, namun dengan gagasan yang dimilikinya sehingga dapat menguatkan bukti dari gagasan-gagasannya tersebut, sehingga dia bisa dijuluki sebagai bapak evolusi. Baiklah, itulah video singkat dari saya mengenai teori evolusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.